Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Edel. Saya sangat senang bisa menjumpai teman-teman kembali, sekalipun kita dalam masa tanggap darurat ya, harus di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Dan yang pastinya teman-teman pasti bosan ya di rumah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan selama kita di rumah aja, seperti bermain bersama keluarga, menghabiskan waktu dengan keluarga, bermain game, atau bisa melakukan hal-hal produktif yang lain seperti bersih-bersih rumah. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang berbeda, yaitu sensus penduduk. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahasnya, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, teman-teman, apa sih itu sensus penduduk? Nah, sensus penduduk adalah pendataan penduduk atau warga yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, data penduduk ini dikumpulkan dan dijamin keamanannya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Jadi datanya aman ya teman-teman. Kemudian, kenapa kita perlu sensus? Sensus perlu dilaksanakan untuk menyediakan data-data di kependudukan. Contohnya, jumlah penduduk, jenis kelamin, kelompok umur, sehingga dari hal-hal tersebut kita dapat mengetahui apa yang perlu kita rencanakan dan apa yang perlu kita evaluasi di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja, dan lain-lainnya. Kemudian dari hasil sensus penduduk ini kita dapat mengetahui bahwa hal-hal yang perlu kita siapkan, contohnya seberapa banyak infrastruktur di bagian pendidikan, misalnya fasilitas sekolah. Kemudian di bidang kesehatan itu misalnya rumah sakit kah, apakah. Kemudian di fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, internet yang memadai. Nah, kemudian gimana sih cara mengisi sensus penduduk? Sensus penduduk itu ada dua cara. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua online. Sekarang karena sensus penduduknya online, jadi hal yang sangat baru bagi kita. Kenapa harus online, teman-teman? Karena biasanya saat kita diwawancara itu kita agak canggung untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi ketika saat ini kita dianjurkan untuk mensensus keluarga kita secara online, secara mandiri, dapat dilakukan secara mandiri, agar kita lebih ringan hati untuk leluasa untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Karena kadang-kadang kita seperti saya sendiri, saya rada nggak enak kalau ditanya soal penghasilan atau pekerjaan ya. Nah teman-teman, sampai kapan dan mulai kapan dan sampai kapan kita bisa melakukan sensus penduduk secara online? Awalnya dilaksanakan sejak tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020, tapi karena kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19, maka sensus penduduk online-nya diperpanjang hingga 29 Mei. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita siapkan saat kita melakukan sensus online? Yang pertama itu kartu keluarga, yang kedua akte pernikahan. Jika kita telah menikah dan memiliki akte pernikahan bagi yang non muslim, dan buku nikah untuk yang muslim, karena itu beda ya, akte nikah dengan buku nikah beda penerbitnya. Maksudnya kalau dari yang muslim itu dari KUA terbitnya, kalau dari akte nikah itu dari Dukcapil, tidak salah. Nah, kemudian teman-teman, gimana sih caranya kita melakukan sensus online? Caranya sangat gampang. Tinggal akses linknya di sensus.bps.go.id. Kemudian isikan nik yang pertama, kemudian nomor KK, kemudian cek keberadaannya. Setelah itu membuat paspor, setelah itu mengisi form sensus penduduk. Saya berharap teman-teman bisa melaksanakannya, karena kita perlu untuk mencatat Indonesia. Nah, jangan lupa ya teman-teman, lakukan sensus penduduk. Nah, teman-teman, untuk tetap mendukung atau mensupport channel ini, teman-teman bisa like, subscribe, dan share. Kemudian jika teman-teman punya saran untuk
saya dan YouTube channel ini, teman-teman bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah!